Hai semua, berjumpa lagi dengan saya, Duasni Pongarang. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan Pertama Land Republik Indonesia, berasal dari pemerintah Kota Parepare. Pada saat ini, saya akan memaparkan resum materi agenda kedua, yang merupakan kelanjutan dari resum materi agenda yang sebelumnya mengenai core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Saat ini, core value ASN yang akan saya paparkan yaitu akuntabel dan kompeten. Akuntabel dapat dipahami sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabel merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan publik. Terdapat beberapa aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas merupakan sebuah hubungan. Yang berikutnya, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Berikutnya, terdapat 3 fungsi akuntabilitas publik. Yang pertama yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya terdapat 5 tingkatan akuntabilitas, dimulai dari yang paling bawah yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas yang kedua yaitu akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya, yaitu misalnya antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok merupakan akuntabilitas yang dibentuk oleh akuntabilitas anggota-anggota kelompoknya. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Akuntabilitas berikutnya yaitu akuntabilitas organisasi, yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Akuntabilitas yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder, yang merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, terdapat 3 kode etik akuntabilitas yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai core value ASN yang berikutnya yaitu kompeten. Mengapa pada diri seorang ASN diperlukan core value berupa kompeten? Pada saat ini, dunia sedang berada pada dunia yang ditandai oleh kondisi VUCA atau biasa disebut VUCA World. VUCA World merupakan dunia yang penuh gejolak atau volatility, yang disertai penuh ketidakpastian atau uncertainty, serta situasi yang saling berkaitan atau complexity dan ambiguitas atau ambiguity. Sehingga VUCA menuntut ekosistem organisasi terintegrasi dan berbasis pada kombinasi kemampuan teknikal dan generik, di mana setiap ASN dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan. Selanjutnya, terdapat 3 kode etik kompeten yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya,
Terdapat beberapa karakteristik seorang ASN yang kompeten, di antaranya yaitu memiliki integritas, berjiwa nasionalisme, memiliki jiwa entrepreneurship, memiliki jiwa profesionalisme, hospitality, networking, memiliki wawasan global, dan memiliki wawasan IT serta berbahasa asing. Selanjutnya, kompetensi sehubungan dengan kompeten dapat diartikan sebagai perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Terdapat 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama yaitu kompetensi teknis. Kompetensi teknis merupakan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang bersifat spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Sedangkan kompetensi yang kedua yaitu kompetensi manajerial merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Sedangkan kompetensi yang ketiga itu kompetensi sosial cultural, yaitu merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengamalan berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya, terdapat 2 cara untuk mengembangkan kompetensi ASN. Yang pertama yaitu melalui pendidikan, dan yang kedua melalui pelatihan. Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Sedangkan pelatihan dilakukan secara klasikal maupun non-klasikal. Klasikal dilakukan melalui pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan atau penataran. Sedangkan non-klasikal dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Selanjutnya, ASN dapat meningkatkan kompetensi diri secara mandiri, misalnya dengan menggunakan pendekatan heutagogi. Pendekatan heutagogi merupakan pengembangan diri yang berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Dan yang kedua, ASN dapat meningkatkan kompetensi dirinya dengan menambah pengetahuannya yang bersumber dari keahlian para pakar dan jejaring informal. Selanjutnya, seorang ASN juga membantu orang lain untuk belajar, yang dapat dilakukannya dengan cara aktif dalam pasar pengetahuan, mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja, dan yang terakhir, aktif untuk akses dan transfer pengetahuan. Demikianlah presentasi saya pada saat ini mengenai core values ASN, yaitu akuntabel dan kompeten. Semoga apa yang saya share hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.